Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita bersyukur karena Allah kita Allah yang luar biasa. Allah yang perkasa, Allah yang senantiasa menyertai dan melindungi kehidupan kita. Sehingga kita masih diberikan kesempatan olehnya untuk kita beribadah bersama-sama. Dan pagi ini saudara, firman Tuhan saya ambil dari Markus pasal ke-6 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-52. Tetapi saya tidak akan bacakan semua. Ayat nats kita diambil dari Markus 6 ayat 48 bagian B. Yang berbunyi demikian. Kira-kira pukul 3 pagi, Yesus datang mendekati mereka, berjalan di atas air. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pagi ini. Dan mari kita akan berdoa. Segala puji hormat syukur kemenaikan di hadapan Tuhan buat kesempatan pagi yang indah ini. Kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami siap mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami, memberikan pengertian kepada kami supaya kami mengerti setiap rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, pada saat pagi hari ini, saya memberikan judul firman Tuhan, dalam badaimu ada Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, siapa yang suka dengan badai? Tentunya tidak ada seorang pun yang suka dengan badai. Badai begitu menakutkan, badai begitu mengerikan. Siapa yang pernah mengalami ada badai yang luar biasa? Mungkin ketika kita ada di hutan, ada angin yang begitu kencang, bahkan angin puting beliung yang memporak-porandakan sekitar kita. Dan kita ada di tengah-tengahnya. Wah, betapa mengerikannya. Betapa kita menjadi takut dan menjadi putus asa, gentar, dan lain sebagainya, saudara. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam Markus pasal ke-6, Yesus pergi untuk berdoa seorang diri dan mengutus murid-muridnya untuk mendahului ke Betsaida. Itu adalah perjalanan panjang menggunakan perahu. Tetapi mereka dikacaukan oleh badai. Dan ketika Yesus melihat mereka berjuang melawan angin di tengah danau, Ia datang untuk menolong mereka. Apakah saudara pernah mengalami badai yang mengacaukan hidup kita? Tentunya setiap orang pernah mengalami hal ini. Kita tidak bermaksud untuk berada di dalam badai itu. Kita tidak mau untuk ada di dalam badai tersebut, saudara. Apa badai tersebut dalam kehidupan saudara dan saya? Mungkin, mungkin itu adalah pekerjaan saudara. Mungkin itu pernikahan saudara, keuangan saudara. Kita telah dikacaukan oleh situasi saudara yang tidak bisa dikendalikan. Contohnya apa, saudara? Pada masa pandemi ini, siapa yang mau ada di masa pandemi ini? Tidak ada seorang pun yang mau. Tetapi kita harus menghadapi semua ini, dan kita harus ada di dalamnya. Terkadang mungkin kita menjadi putus asa, karena begitu banyak saudara-saudara kita, famili kita, kenalan kita, mereka terkena COVID dan akhirnya mereka meninggal dunia. Tentunya, ketika kita hari ini ada, itu anugerah Tuhan. Perlindungan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, tidak ada seorang pun yang mau dikacaukan kehidupan kita. Tetapi seringkali badai itu datang tanpa diundang. Waktunya kapan kita tidak tahu. Mungkin kita sudah punya rencana yang luar biasa. Tapi oleh karena pandemi ini, semua berubah. Semua akhirnya kita harus menata ulang kembali. Sekalipun nanti pandemi ini sudah lewat, kita harus tetap hidup berdampingan dengan yang namanya COVID-19.
Dulu pernah terjadi, ketika virus influenza melanda dunia ini. Banyak orang yang meninggal dunia. Nah, bagaimana dengan kita? Kita melihat begitu banyak juga yang meninggal saat ini. Tapi ketika nanti vaksinasi sudah berjalan dengan baik, mau tidak mau, kita hidup akan berdampingan dengan virus corona. Dan kita harus masuk dalam kebiasaan baru. Kalau dulu mungkin pakai masker, itu hanya pilihan. Tetapi nanti jadi suatu kewajiban dan menjadi satu kebiasaan dalam kehidupan kita. Oleh karena virus yang melanda, yaitu COVID-19 itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita merasa seperti harus berada di sana sekarang. Di mana badai itu melanda kehidupan kita. Mungkin kita sudah menyerah untuk berhasil mencapai tujuan kita semula. Rasanya nggak mampu lagi. Rasanya nggak sanggup lagi. Rasanya kita ingin kembali dengan aman. Rasanya kita ingin mengulang semua. Dan kita bisa menyelesaikan semua itu. Tapi kenyataannya tidak bisa. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin sebelum pandemi kita memiliki impian-impian yang besar untuk hidup kita, di mana kita telah menyerahkan waktu kita. Kita sudah tata sedemikian rupa supaya kita mencapai tujuan itu. Tapi bagaimana, saudara? Ketika pandemi ini terjadi, akhirnya kita harus khawatir. Akhirnya kita harus lelah menanti kapan berakhirnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang sekarang kita pikirkan, mungkin kita bertanya, dapatkah kita bertahan menghadapi semua ini? Mungkin kita berdoa, Tuhan, aku lelah. Aku nggak sanggup lagi. Aku nggak mampu lagi. Tapi percayalah bahwa tangan Tuhan terulur bagi saudara dan saya. Berharaplah kepadaku, kata Tuhan. Aku memberikan kekuatan. Aku memberikan jalan keluar. Apa yang sedang Yesus lakukan ketika kita sedang berputus asa? Markus 6 ayat 48 tadi mengatakan, kira-kira pukul 3 pagi, Yesus datang mendekati mereka, berjalan di atas air. Perhatikan, ia tidak memberitahu para murid untuk datang kepadanya. Dia tidak memberitahu, aku akan datang. Tapi dia tahu mereka tidak bisa mendapatkan dia. Ia pergi kepada mereka ketika kita berada pada titik keputusasaan. Yesus datang untuk saudara dan saya. Dia tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Dia tidak akan meninggalkan untuk kita hancur. Tapi dia mau menopang. Dia mau datang di dalam badai kehidupan kita. Dia sedang ada bersama dengan saudara dan saya. Terkadang kita tidak merasakan bagaimana kehadirannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya menyukai fakta bahwa Yesus tidak berdiri di pantai. Dan dia berteriak memberikan perintah kepada murid-muridnya. Ayo, keluarkan air dari perahu. Tidak demikian. Ketika kita berada di dalam badai, kita tidak membutuhkan saran.
Kita membutuhkan mujizat. Kita membutuhkan seseorang untuk datang. Dan inilah yang Yesus lakukan. Dia campur tangan di dalam badai para muridnya. Ini adalah Injil. Bahwa Tuhan tidak berdiri di tepi pantai memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Tetapi dia datang dan menemui kita dalam rasa sakit kita. Dalam rasa ketakutan kita. Di dalam rasa depresi kita. Dan di dalam badai kehidupan kita. Di dalam kekecewaan kita. Dia datang kepada kita. Itulah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus. Yang kita tinggikan, yang kita puji, yang kita muliakan. Dan dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia peduli pada saudara dan saya. Sebab itu saudara, maukah kita bergantung kepada dia? Maukah kita berharap penuh kepada dia? Dia akan tetap hadir. Sekalipun badai melanda hidup saudara, dia ada di tengah-tengah badai itu. Kita mungkin merasa tidak dipedulikan saat ini. Doa-doa kita menjadi hampa. Doa-doa kita seolah-olah terhalang oleh langit-langit. Tetapi tidaklah demikian. Alkitab berkata di dalam Yohanes 14 ayat 18 yang berbunyi, Aku tidak akan membiarkan engkau atau meninggalkan engkau sebagai yatim piatu dalam badai. Aku akan datang kepadamu. Itulah janji dia. Kita dapat mengandalkan isi dari firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, apa impian yang telah kita abaikan karena kita tidak melihat kemajuan? Mungkin cita-cita saudara, mungkin harapan saudara untuk menginginkan sesuatu. Apakah kita berpikir Tuhan dapat melakukan tentang itu? Percayalah dia sanggup. Dia peduli kepada saudara. Pikirkan saat ini dalam hidup kita. Ketika kita merasa putus asa. Bagaimana Tuhan campur tangan untuk kita. Dia mengulurkan tangannya, bahkan dia hadir di tengah-tengah badai kita. Siapa dalam kehidupan kita yang membutuhkan campur tangan Tuhan dalam situasi putus asa? Bagaimana kita bisa berdoa dan mendukung orang tersebut? Mari kita doakan. Kita punya harapan. Kita punya harapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak membutuhkan sebuah rencana ketika badai itu melanda, tetapi kita membutuhkan Yesus yang hadir dalam hidup kita. Markus 6 ayat 49-50. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Perhatikan. Kita hanya mempelajari apa Yesus benar-benar seperti berada dalam badai kehidupan. Kita melihat bahwa dia bukan seorang manusia biasa. Dia bukan hanya seorang guru yang baik. Dia bukan seorang pencetus satu paham. Dia adalah Tuhan, pencipta alam semesta ini. Dia mengatur alam semesta ini. Tentunya dia juga bisa mengatur setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Markus pasal ke-6 ini. Yesus melihat murid-murid dalam mara bahaya di tengah badai. Angin yang kencang, gelombang yang melanda perahu mereka, menghalangi mereka untuk bergerak maju. Dan Yesus berjalan ke arah mereka di atas air. Inilah satu hal yang luar biasa, bukan? Perhatikan bagian akhir tadi dikatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Para murid meragukan dan berpikir
bahwa Yesus mungkin hanya seorang nabi yang baik yang bisa melakukan beberapa mujizat. Dengan berjalan di atas air, Yesus menyatakan bahwa dia jauh lebih dari seorang manusia. Dia menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa dan sanggup melakukan mujizat. Dia juga memberi satu tantangan kepada mereka. Jangan takut. Dan satu penghiburan. Ini aku, atau aku ini loh. Mereka menyadarkan, jangan berteriak. Orang seringkali kaget dan berteriak. Yang dilihat Tuhan. Tapi dia berteriak, hantu. Kok salah? Iya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, Tuhan menyatakan dirinya. Aku ini. Dia menyatakan ini aku hadir di tengah-tengah badai. Jika kita sedang mengalami badai, kita tidak membutuhkan pekerjaan. Tetapi saudara membutuhkan Yesus. Kita tidak membutuhkan sebuah rencana. Kita membutuhkan seseorang, yaitu Yesus. Kita tidak membutuhkan sistem. Tapi kita membutuhkan Yesus, Juru Selamat yang hadir dalam kehidupan kita. Kita tidak membutuhkan tujuan yang baru. Tapi kita membutuhkan Yesus Kristus yang memberikan tujuan hidup saudara dan saya. Ketika kita sedang mengalami badai, ingatlah bahwa Tuhan tidaklah jauh. Dia tidak cuek. Atau dia tidak menarik diri, menjauhkan diri dari saudara dan saya. Dia adalah Tuhan. Dia yang akan mengeluarkan kita dari badai yang sedang melanda kehidupan kita. Atau siapa yang biasanya kita cari untuk menyelamatkan kita dari badai? Apa yang menghalangi kita dari mencari Tuhan? Seringkali oleh karena kita panik. Akhirnya kita tidak bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Tapi kita bergantung kepada yang lain. Mari kita tenang. Tenangkan diri kita. Ingat bahwa Tuhan peduli. Tuhan sedang mengulurkan tangan kepada saudara dan saya. Apa respon kita? Kita harus bergerak. Kita mengambil tindakan. Ya Tuhan, aku berserah kepada Engkau. Aku butuh Engkau. Sebab aku sendiri, aku tidak akan mampu menghadapi hidup ini. Apa yang kita butuhkan dari Tuhan untuk dapat melewati badai yang sedang kita alami? Bicaralah kepada Tuhan tentang semua hal, tentang badai saudara. Dan kemudian nantikanlah Dia untuk menyediakan pada waktu yang tepat jawabannya. Tidak akan pernah terlambat dan tidak akan pernah terlalu cepat. Itulah jawaban Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang harus kita pelajari tentang Tuhan melalui badai kehidupan kita? Tentunya kita punya pengalaman-pengalaman yang berbeda satu dengan yang lain. Dan Tuhan berbicara di dalam badai kehidupan yang terjadi. Tenanglah. Jangan takut. Aku ini hadir di tengah badaimu. Dan Dia memberikan jawaban. Dan Dia memberikan jalan keluar. Dan Dia membawa kita keluar dari badai kehidupan yang kita alami. Bapak, Ibu, dan Saudara, di saat pandemi ini, mungkin kita berputus asa. Percayalah, Allah sanggup mendampingi kita, membawa kita keluar dari badai kehidupan kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang mengasihi kami. Kalau kami masih tetap
bisa beribadah kepada Tuhan, sekalipun secara online. Kami bersyukur Tuhan, karena kebaikan-Mu kami masih tetap sehat. Karena perlindungan-Mu yang dahsyat, yang luar biasa, sehingga kami dimampukan untuk beribadah. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau Allah yang hadir di dalam badai kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Marilah kita akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan melalui persembahan dan pertumbuhan. Silakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi ini. Mari kita akan memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kita semua. Bapa di dalam sorga, segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu,
Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Dan di akhir ibadah ini, kami memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kami. Apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang minggu ini, biarlah berkat-berkat Tuhan yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah perlindungan Tuhan, pertolongan-Mu yang senantiasa melingkupi hidup kami. Dan biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera kepada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.